lihat kok WA yang seliweran kayak begini gitu, ngerobohin masjid nggak diganti dan macam-macam. Jadi saya menyempatkan diri ngelihat pakai ainul yakin, pakai mata saya gitu, bener kagak beritanya atau gimana. Dan ternyata Masya Allah, masjid 3 lantai, ada madrasah yang dihidupin lagi, kemudian nanti ada klinik yang serba 5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid dari Thaibah TV. Kisruh penggusuran Al-Huriyah, ada kebohongan Yusuf Mansur, iringi Al-Huriyah baru. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, ini sudah kita upload di konten sebelumnya mengenai bagaimana Yusuf Mansur justru cenderung lebih berpihak kepada penggusur, yakni MNC Group timbang Jamaah Masjid Al-Huriyah. Jadi di sini Masjid Al-Huriyah itu digusur, kemudian dibangun Masjid Al-Huriyah lain di tempat lain yang itu tempatnya justru lebih jauh, dan ini diduga kuat kemungkinan besar demi kepentingan dari MNC Group itu sendiri. Dan parahnya Yusuf Mansur justru berdiri bersama MNC Group, teman-teman. Ini dari Thaibah TV. Kisruh penggusuran Al-Huriyah, ada kebohongan Yusuf Mansur, iringi Al-Huriyah baru. Pada saat peresmian Masjid Al-Huriyah Pasar Minggu sebagai pengganti Masjid Al-Huriyah Kebun Sirih yang digusur oleh perusahaan MNC Group, Jam'an atau Yusuf Mansur mengatakan ada madrasah yang dihidupkan oleh masjid ini. Juga ada klinik serba 5.000 yang dimiliki masjid ini setelah lebih dari 2 tahun. Apa yang dikatakan Yusuf Mansur itu hanyalah kebohongan belaka. Mari kita simak videonya, teman-teman. Intinya jika ini benar, sudah jelas Yusuf Mansur punya kepentingan juga dalam masalah ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Thaibah TV di hari Sabtu tanggal 20 April 2024. Saudara-saudara, sebelum saya melaporkan peristiwa-peristiwa hukum yang terkait dengan Jam'an Nurhadin Mansur, Yusuf Mansur, baik perdata maupun pidana, saya masih meneruskan soal kisruh penggusuran Masjid Al-Huriyah Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, yang di dalam proses penggusuran dan penggantian Masjid Al-Huriyah itu ada nama Yusuf Mansur di dalamnya. Seperti yang sudah saya siarkan pada video terdahulu, bahwa Yusuf Mansur itu ternyata dipakai tanda kutip oleh pihak penggusur, yakni perusahaan milik MNC Group. Yusuf Mansur juga pada peresmian Masjid Al-Huriyah yang baru itu kembali seperti gaya dia yang lain, kembali mengungkapkan hal-hal yang belakangan ternyata itulah sebuah kebohongan. Saudara-saudara, saya melampirkan kembali video pernyataan Yusuf Mansur soal Masjid Al-Huriyah yang baru di Bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nanti dengan video itu kita boleh mengambil kesimpulan. Saudara-saudara, pada peresmian masjid tersebut lebih dari 2 tahun yang lalu, Yusuf Mansur memberikan pernyataan yang kemudian disiarkan oleh media yang dimiliki oleh MNC juga, yang saya ambil dari sebuah channel YouTube. Nanti saya sertakan dalam deskripsi video ini, di mana Yusuf mengatakan bahwa Masjid Al-Huriyah, pengganti Masjid Al-Huriyah Kebun Sirih itu memiliki madrasah, menghidupkan kembali sebuah madrasah. Kemudian di masjid yang baru juga ada klinik yang serba 5.000. Maksudnya setiap orang yang berobat ke klinik itu hanya membayar 5.000.
Lebih dari 2 tahun kemudian, apa yang terjadi saudara-saudara? Madrasah itu tidak ada, klinik itu juga tidak ada. Nah, untuk memperjelas hal ini, saya setelah asar hari Sabtu tanggal 20 April ini, saya mendatangi Masjid Al-Huriyah karena ada sebuah kepentingan di sekitar masjid itu. Saya mendatangi Masjid Al-Huriyah yang di Pasar Minggu. Saya bertemu dengan 2 merbot masjid itu. Merbot adalah orang yang kesehariannya bertugas untuk bersih-bersih masjid dan membuat masjid menjadi rapi, juga mengurusi masalah lain yang berkaitan dengan masjid. Pak Sutaryo dan temannya, 2 orang ini adalah merbot. Selain Pak Yayat namanya, marbot yang sudah sepuh yang juga diboyong dari Kebun Sirih ke Pasar Minggu. Selain kedua marbot ini, saya juga sedianya menemui Pak RT di lingkungan masjid itu. Sayang Pak RT-nya tidak bisa saya temui karena masih dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Karena itu saya bertemu dengan warga jamaah Masjid Al-Huriyah, tetangga Masjid Al-Huriyah. Nanti dengan warga di masjid itu, di sekitar masjid itu, kita bisa dapat lagi kepastian bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur soal madrasah dan klinik Masjid Al-Huriyah itu ternyata bohong belaka. Saudara-saudara, ini makin memperjelas kepada kita bahwa Yusuf Mansur itu selain bisa dipakai oleh pihak yang menggusur masjid, dia juga kembali menyampaikan narasi-narasi yang ternyata bernilai kebohongan. Itu kesimpulan saya. Nah, saudara-saudara, para pemerhati Thayyibah TV tentu punya kesimpulan sendiri. Bagi saudara-saudara yang masih memberikan predikat Ustadz kepada Yusuf Mansur, saya tentunya mempertanyakan narasi-narasi kebohongan yang selalu ditampilkan oleh Yusuf Mansur. Apakah Anda masih juga kekeh menyematkan predikat Ustadz ke Yusuf Mansur? Saya serahkan kita untuk menilainya sendiri. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua, untuk menilai siapa sesungguhnya dan bagaimana sesungguhnya seorang Yusuf Mansur itu yang oleh sebagian orang disematkan predikat Ustadz kepadanya. Sampai bertemu pada video-video berikut yang insya Allah saya akan kembali menghadirkan laporan-laporan soal peristiwa-peristiwa hukum baik pidana maupun perdata yang terkait dengan Yusuf Mansur. Semoga video saya ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri megah di Jalan Batu Merah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Masjid Jami Al-Huriyah di bulan Ramadan tahun ini semakin diramaikan umat muslim untuk beribadah. Saya lihat kok WA yang seliweran kayak begini gitu, ngerobohin masjid, nggak diganti dan macam-macam. Jadi saya menyempatkan diri ngelihat pakai ainul yakin, pakai mata saya gitu, bener kagak beritanya atau gimana. Dan ternyata Masya Allah, masjid 3 lantai, ada madrasah yang dihidupin lagi, kemudian nanti ada klinik yang serba 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 20 April 2024, saya di Masjid Al-Huriyah di Pejaten Timur ya Pak? Ya, Pasar Minggu ini dengan merbot Masjid Huriyah nih Pak? Ya. Merbot sama Hartoyo. Pak Hartoyo. Ya, anak buahnya juga. Asisten merbot. Merbot ada asistennya ya? Ada. Siapa? Pak Adit. Pak Adit, Pak Hartoyo, Pak Adit. Pak Hartoyo aslinya mana Pak? Asalnya saya Kalimantan Timur. Oh, dari sini. Kalau Mas Adit? Jawa. Orang Jawa. Oh, Jawa tuh. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak Hartoyo mulai jadi merbot Masjid Al-Huriyah dari kapan? Tahun Desember. Desember Awal. 2023. 2023, awal Desember 2023. Lah, belum
lama dong. Ya. Tadinya kerja apa? Tadinya saya kerja pertama jadi centeng security di rumpun nomor 50. Enggak, kalau di sini kerjanya apa? Ya apa aja Pak? Bersih-bersih, Si jaga malam. jangan malam juga. Nah, soalnya kan kita biasanya terbuka. Iya. Bisa masuk. Karena terbuka jadi siapa aja masuk ya. Cuma ini berisik ya, kereta lewat itu. Jadi malam tidur kan? Kita tidur di sini. Tidur dari Perintah bos. Kalau nggak ada perintah bos nggak berani. bos itu ketua DKI maksudnya. Ya. Terus keliling-keliling, bersih-bersih. Berdua sama adik. Ya, ada memang. Bang Hartoyo digaji 1 bulan berapa? Seminggu 200. Seminggu 200.000. Terus dapat makan. Ya, alhamdulillah ada masalah rezeki kita nggak tahu Pak. Iya. Allah yang tahu. Ada keluarga nggak? Ada Di mana tuh keluarga? di Kalimantan di sini Kalimantan. Tinggal rumah sendiri apa kontrak? Rumah warisan, rumah orang tua. Rumah orang tua. Jadi pulangnya kapan? Kalau pulangnya kadang-kadang kita full di sini. Nah pulang ke rumahnya kapan? Kadang pulang ya sebentar balik lagi ke sini. Tiap malam tidur di sini. Soalnya kan pengayangan tua. Iya, kayak. Bisa jalan lah, bisa jalan-jalan bisa diputar belakangnya tuh. Jadi kok kaya ini dari kebun sini sana ya? Ya, kebun sini. Dia pindah ke sini pun. Dan sekarang Pak Toyo ini jadi asistennya Pak Pak Yaya. Yaya. Pak Yaya ketua Wah, 200.000. Itu digajinya tiap hari apa? tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Nah, Jangan, jadi diambil dari uang itu. ya, Uang. bisa nggak kita tahu dah. Oh, pokoknya tiap hari Jumat. Jam berapa? Habis sholat Jumat. Habis Jumat Pak Toyo dikasih dibayar gajinya. 1 minggu 200 berarti 800.000 sebulan. Makan ada di sini makan. Ya, makan udah Sampai masak. nggak ada masalah. Nggak ada masak. Nah ketua DKM itu katanya setiap Jumat sekali atau Ya, nggak? kalau pawang aja. Pawon terakhir. Kata tiap hari Jumat. Senin, Kamis, Oh, gitu. Selain orang sholat, apalagi kegiatan di sini, Pak Darto ya? di sini gimana? Sulit sih orang mengatakan. Hanya sholat aja orang. Sekedar sholat aja. Ada madrasah nggak? Ada anak-anak ngaji nggak? Ada anak IPA di Ramli. Ngaji di sini. Bulan Jumat juga ada. Tapi itu yang lapang. Kalau anak madrasah maksudnya masjid itu ada madrasahnya nggak? Sekolahannya? Nggak ada. Kalau saya punya. Ya. Kalau saja nggak ada. Paling Dulu Jumat. katanya mau ada klinik katanya yang bayar yang sekali Kan 20.000. kata-katanya. Kata-katanya. Iya, pasti kata-katanya menarik. Jadi katanya ada klinik yang serba 5.000 gitu ya. Ya, nggak mungkin lah, kan harus ada di departemen kesehatan dari camat, dari lurah, dari wali kota, Ada. Serot jadi. Jadi Ada izin. madrasah nggak ada, yang klinik 5.000 itu juga nggak ada ya. Itu baru bilang. Jadi Kalau ya, ini hanya orang sholat tok ya. Yang ngaji nggak ada. aja ada. Ngaji ada. Maksudnya anak-anak ada gurunya, ada murid-muridnya yang ngaji. Nggak ada. Oh nggak ada. Cuman belakang aja. Ada orang yang ngaji di sini ngaji Ya, masih. ya. Tapi pengajian, Numpang tempat gitu. tapi pengajian anak-anak nggak ada. Nggak ada. Apalagi klinik itu ya. Nggak ada. Nggak ya. Kosong kan silakan. Iya iya. Itu warga-warga sini sholatnya memang di sini ya. Sini sebagai tapi nggak semuanya ada. Oh, Cuman Gitu. takbiran juga belum. Saya pernah sholat tempat itu juga. Jadi menurut Pak Hartoyo dan Kang Adib ini memang nggak ada madrasah di masjid ini ya. Juga klinik yang serba 5.000 itu memang nggak ada ya. Nanti saya minta nomor handphonenya Pak Wawan ya. Punya akun ya? Belum punya Pak. Belum punya. Nanti bisa komunikasi sama saya. Oh, oke siap. Nanti biar saya minta. Saya nanti saya kasih nomor saya. Oh, ada di akun nomor saya. Oh iya. Nanti kalau bisa dapat nomor beliau, Iya. WA saya. Iya. Ya, kita sebut aja Adib. Ya. Nah, Iya. nanti datang beliau kasih aja nggak ada orang minta Iya. nomor. Jadi perbincangan saya sore ini jelang maghrib hari Sabtu ya, tanggal 20 April dengan Pak Hartoyo dan Pak Adib, dua berbot di Masjid Al Huriyah
kebun siri yang dipindahkan ke Pasar Minggu. Semoga Ya, itulah video wawancara Pak Darso dengan beberapa narasumber dari Masjid Al-Huriyah. Kalau saya pribadi tidak heran mengapa Yusuf Mansur harus bersusah-susah berkeringat membela atau memihak kepada pihak MNC Group, pihak yang menggusur Masjid Al-Huriyah lama gitu. Ya, teman-teman tahu sendiri kemarin Yusuf Mansur mencalonkan diri sebagai calon legislatif, walaupun alhamdulillah tidak lolos teman-teman. Itu juga satu kesyukuran dari kita. Karena tentu kalau dia lolos ke Senayan ini lebih repot lagi gitu. Ya, kemarin Yusuf Mansur mencalonkan diri sebagai calon legislatif itu dari Partai Perindo. Tentu teman-teman tahu Partai Perindo itu punya siapa? Punya bos MNC, yaitu Haritanu Sudibyo. Jadi ketika hari ini Yusuf Mansur atau ketika kemudian Pak Darso memberitakan melalui channel YouTube-nya Thaibah TV bahwa Yusuf Mansur apakah masih layak disebut Ustadz? Toh dia hari ini berdiri bersama penggusur yaitu MNC Group. Walaupun memang masjidnya diganti, tapi ini di tempat lain teman-teman. Diganti di tempat lain yang mana yang warga keluhkan. Ini warga-warga yang tidak terima Masjid Al-Huriyah ini digusur. Yang mana yang warga keluhkan adalah jarak tersebut kemudian menjadi jauh gitu teman-teman. Jauh dan tidak strategis bagi orang-orang kemudian untuk mendirikan ibadah sholat. Yang mana mereka mengatakan bahwa kawasan Masjid Al-Huriyah lama yang digusur itu adalah sebuah amanah, adalah sebuah tanah wakaf, yang mana kemudian proses kemudian hingga bisa digusur ada beberapa orang dalam oknum yang kemudian terlibat gitu. Dalam hal ini kemudian Yusuf Mansur juga adalah salah satu orang yang bagi saya sangat disesalkan gitu. Harusnya dia berdiri bersama umat, namun justru berdiri bersama penggusur, dalam hal ini MNC Group teman-teman. Yang dalam video ini Pak Darso mengatakan dia pernah mengatakan akan ada klinik serba 5.000. Namun kenyataannya sampai hari ini setelah 2 tahun dia bicara itu, dia katakan itu tidak ada apa-apa gitu. Ya sudah bukan rahasia lagi bahwa apa yang dikatakan Yusuf Mansur kebanyakan selalu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi teman-teman. Namun kembali sangat disesalkan dalam hal ini bahwa ternyata Yusuf Mansur ini untuk kesekian kalinya terbukti hanya memikirkan dirinya sendiri teman-teman. Dia bukanlah seorang yang patut dianggap orang yang berpihak kepada umat teman-teman. Dia hanyalah orang yang selalu mementingkan perutnya sendiri. Syahid Al-Walid, see you on the next videos.